Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya, Priska Ruri. Kendati Wagner Group membatalkan pemberontakannya pada Sabtu 24 Juni kemarin, pengamat menyebut aksi koboi bos perusahaan militer tersebut, Yevgeny Prigozhin, bakal menerapkan efek jangka panjang bagi kekuasaan Vladimir Putin yang telah berlangsung 2 dekade di Rusia. Banyak pengamat menilai pemberontak Wagner yang sempat melaju hingga 200 km dari ibu kota Moskow mengekspos lebih lanjut kelemahan Putin. Citra Putin sebagai pemimpin terkuat dan berkuasa sendiri sejauh ini telah dicoreng oleh situasi perang Rusia-Ukraina. Perang yang awalnya diduga diniatkan selesai dalam beberapa hari itu telah berlangsung 16 bulan dan menelan banyak korban di pihak Rusia. Prigozhin sendiri secara umum tidak mendapat gangguan berarti ketika memimpin pasukannya menuju Moskow. Walaupun mengklaim pasukannya tidak mengeluarkan satu tembakan pun, sejumlah helikopter dan pesawat Rusia dilaporkan ditembak jatuh. Prigozhin baru mau berhenti usai mendapat jaminan keamanan dan janji bahwa Moskow tidak akan memproses pidana Wagner Group. Perjanjian ini dimediasi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Sebelum Prigozhin mengumumkan mundur, Putin menyebut tindakan Wagner sebagai pengkhianatan dan janji bertindak tegas. Namun Putin kemudian memberi amnesti kepada semua kombatan Wagner yang terlibat. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut langkah ini ditempuh sang presiden untuk menghindari pertumpahan darah dan konfrontasi internal. Prigozhin kemudian sepakat mengasingkan diri ke Belarusia dan kombatan Wagner yang tidak ikut pemberontakan dijanjikan akan direkrut Kementerian Pertahanan Rusia. Akan tetapi, analis menyebut solusi yang dicapai tersebut bersifat jangka pendek. Analis pun menilai akan ada efek jangka panjang dari pemberontakan ini. Profesor Studi Strategis di Universitas St. Andrews, Skotlandia, Philip O'Brien, mengatakan bagi kediktatoran yang dibangun atas gagasan kekuatan tidak tertandingi ini sangat memalukan. Jadi jika Prigozhin mungkin kalah dalam jangka pendek, Putin sepertinya akan menjadi pihak yang kalah secara jangka panjang. Sementara itu, Institute for the Study of War memperkirakan saat ini Kremlin menghadapi keseimbangan yang sangat tidak stabil. Lembaga wadah pemikir asal Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa pengasingan Prigozhin merupakan solusi sementara. Publik Rusia pun secara umum tidak menunjukkan penentangan ketika pasukan Wagner mendatangi kota-kota mereka. Garnisun yang berjaga di Rostov dan Voronezh juga dilaporkan tidak menghalangi Wagner. Sebelumnya, otoritas Rusia telah memasang pos jaga dengan kendaraan tempur dan senapan mesin di jalan raya menuju Moskow. Rusia juga memanggil sekitar 3.000 pasukan Chechnya dari Ukraina. Setelah Prigozhin mengumumkan mundur, televisi-televisi nasional Rusia menyiarkan rekaman penarikan pasukan Wagner dari Rostov. Warga setempat bersyukur kotanya tidak menjadi medan pertempuran berdarah dan penyiar televisi memuji kebijaksanaan Putin. Warga yang diwawancarai oleh saluran televisi Channel One juga menyanjung peran Putin dalam mengatasi pemberontakan Wagner. Saat memberontak, Prigozhin menuntut Kremlin memecat Menteri Pertahanan Sergei Shoigu karena dituduh inkompeten dan merugikan Wagner. Namun Putin memutuskan untuk berdiri bersama jajarannya saat pemberontakan pecah. Prigozhin sendiri sejauh ini belum muncul ke hadapan publik usai mengumumkan akan pergi ke Belarusia. Ketika dikontak, Biro Pers Prigozhin menjawab bahwa bos tentara bayaran itu baru bisa menjawab ketika mendapat koneksi normal. Demikian berita terkini terkait imbas dari rencana pemberontakan grup Wagner yang menunjukkan bahwa posisi Putin di Rusia mulai melemah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.